Ke kabar selanjutnya, anak anggota DPRD Kota Surabaya diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pemuda. Ya, saat ini kasusnya telah ditangani pihak penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Publik kembali dihebohkan penganiayaan yang melibatkan anak pejabat yang diduga melibatkan anak anggota DPRD di Surabaya. Orang tua korban dugaan penganiayaan oleh anak anggota DPRD Kota Surabaya mendatangi Polrestabes Surabaya didampingi tim kuasa hukumnya pada Selasa siang. Kedatangan keluarga korban berniat menanyakan kelanjutan kasusnya ke pihak kepolisian. Beberapa kali dilakukan pemanggilan namun terlapor tidak datang. Kita ini mau menanyakan ya, tujuan kita ke sini ini mau menanyakan mengenai perkembangan terkait dengan proses pelaporan dari yang dilakukan oleh saudara Iqbal terhadap terduga penganiayaan ini, yaitu saudara Alvin. Ini untuk menanyakan dulu perkembangannya. Karena apa? Karena kemarin kan sudah diperiksa ini, sudah diperiksa saksi-saksi, 3 orang saksi sudah diperiksa, 1 orang korban yaitu pelapornya itu juga diperiksa. Sementara itu, Cici Hoirunisa selaku kakak korban berkisah tentang peristiwa yang menimpa adiknya. Kala itu mereka berniat meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatan adiknya. Namun saat terlapor datang justru langsung memukuli adiknya. Padahal saat itu di lokasi ada ayah terlapor, seorang anggota DPRD Kota Surabaya yang tidak memisahkan anaknya yang memukuli korban. Hingga korban mengalami luka memar pada bagian tubuhnya. Pas waktu itu kan saya datang di 4 ke sana tuh niatnya tuh minta maaf, terus sama mau memperbaiki ganti rugi kaca mobil itu. Terus di sana tuh ketemu sama bapaknya dulu, habis ngomong-ngomong katanya tuh nanti lihat Alvin aja maunya gimana. Terus waktu Alvin datang itu langsung mukulin adik saya. Habis mukulin adik saya, terus kan datang temennya tuh, ayo kalian semua kalau nggak mau mukulin tak pukul sendiri kan semua tuh. Terus kok nggak selesai, saya langsung itu coba melerai tapi kok masih aja dipukulin terus gitu. Di sana padahal loh ada orang tuanya, ada kami keluarganya, tapi kok masih tega mukulin adik saya terus. Sementara itu, pengacara terlapor Billy Hadiwianto membantah jika kliennya memukuli pelapor. Kalau kita ngomong tentang dugaan pelaporan penganiayaan tersebut, itu menurut saya harus dibuktikan jauh lebih panjang. Yang pertama, klien kita itu berdasarkan pengakuannya dia tidak pernah melakukan pemukulan sama sekali. Lalu yang kedua, awal mula permasalahan itu terjadi itu karena si pelapor yang sekarang Iqbal ya, kalau nggak salah namanya, si pelapor yang di kasus sekarang ini dia merupakan terlapor di kita atas kasus perusakan. Jadi klien kita itu lagi nyetir mobil, posisi malam pulang dari pengajian, tiba-tiba dilempar batu oleh orang tidak dikenal. Hingga saat ini, pihak terlapor yang merupakan anak anggota DPRD Kota Surabaya masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Kasus ini masuk dalam tahap penyidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas duduk perkara kasus dugaan penganiayaan anak pejabat anggota DPRD di Surabaya telah bergabung bersama kami Nur Hasanah, keluarga korban sekaligus saksi mata, dan juga Billy Handiwianto selaku pengacara terlapor. Selamat siang. Selamat siang. Ibu, pertama kami mau melihat kronologis kejadiannya sebenarnya seperti apa. Ibu sebagai saksi mata di sini? Iya. Seperti apa, Bu? Gini, waktu saya itu datang ke rumah Haji Sevin Juri. Terus saya datang ke situ mau minta maaf atau mau ganti rugi atas pecahnya kaca. Terus dari situ saya ngomong-ngomong sama Haji Sevin Juri. Terus tiba-tiba tuh anaknya datang tanpa basa-basi, langsung mukul si Iqbal itu. Dipukul sampai jatuh. Terus ditendang juga perutnya, dipukul lah sampai jatuh itu anak. Terus habis itu saya nolong si korban itu, saya pangku di pangkuanku. Terus
Alvinnya itu masih saja mukulin sama korban itu. Terus itu saya pangku tuh anak, aku bilang gini, sudah, dan dipukul lagi tuh anak, kasihan, sakit, aku bilang gitu. Terus Alvinnya tuh masih belum puas, terus mukuli terus itu si Iqbal, dipukuli terus. Dia bilang gini, manggil teman-temannya juga, bilang gini, ayo sini semua, nanti kalau kamu nggak mukulin ini Iqbal, nanti kamu saya pukulin sendiri. Dia bilang gitu si Alvinnya. Ya, Bu Nur Hasana, ini kan tadi katanya Iqbal yang menjadi korban ini ingin minta maaf, begitu ya? Karena sudah memecahkan kaca. Kita boleh tahu nggak alasan awal Iqbal ini memecahkan kaca mobil Alvin ya? Kalau nggak salah itu karena apa? Awal mula peristiwanya gimana? Itu Iqbalnya tuh bukan yang mecah kacanya itu, yang kacanya cuma temannya. Iqbal itu cuma gonceng aja. Yang lempar batu itu temannya, yang namanya Ivan. Ya. Kenapa dilempar Bu batunya? Ya. Iseng aja atau ada maksud tertentu? Kenapa? Iseng aja pada saat melemparkan batu tersebut ke mobil atau memang ada maksud tertentu Bu? Sepengetahuan Ibu seperti apa? Ya saya sih nggak tahu Mbak. Dia itu ngomong kayak gitu katanya si korban itu. Nggak tahu kalau Ivan itu bawa batu. Dia kan cuma gonceng aja tuh Mbak. Oke. Nah, Iqbal sama Alvin itu sebelumnya apakah mereka saling kenal atau ya udah nggak sengaja aja ketemu karena kebetulan menggonceng temannya yang lempar mobil pelaku pakai batu? Itu Iqbal sama Alvin sih nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Dan nggak pernah sama sekali sih, ya nggak kenal juga sama si Alvin itu. Oke. Untuk kondisi Iqbal sendiri seperti apa saat ini Bu? Sudah divisum kah? Sudah divisum. Kondisinya seperti apa Bu? Sekarang apa? Kondisi sekarangnya seperti apa? Ya Kondisi alhamdulillah agak mending, sehat. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menuju ke pengacara dari Alvin yang merupakan terduga pelaku. Mas Billy, kenapa dipukul? Tadi keterangan dari Ibu Nur Hasana menyebutkan bahwa bahkan ketika memukul, Alvin ini juga mengajak teman-temannya yang lain untuk menganiaya korban. Halo. Ya, bisa mendengar kami Mas Billy? Saya bisa dengar hostnya, cuman kebetulan untuk suara Ibu Nur tadi pada saat bilang nggak keluar di saya, jadi saya kurang mendengar apa yang dibilang sama Bu Nur ya. Jadi mungkin perlu saya jelaskan ya, kalau ditanya mengenai kenapa memukul. Klien kami tidak pernah melakukan pemukulan, itu yang pertama. Ya tentunya kalau misalnya sebagai pelapor punya pendapat, ya kita hargailah. Tapi pendapat tersebut, dalil tersebut saya rasa harus dibuktikan lebih lanjut dari saya. Yang pertama, kita menjelaskan bahwa klien kita tidak pernah memukul. Lalu yang kedua, kalau misalnya dikatakan bersama teman-teman yang memukul, yang menjadi pertanyaan adalah, itu kejadian di mana? Karena setahu saya, teman-temannya itu baru nggak di situ juga. Gitu. Jadi mungkin itu nanti harus di cross check lebih lanjut ya dengan olah TKP. Lalu yang perlu saya jelaskan dan saya luruskan, awal mula kejadian itu bermula pada saat ada pelemparan batu. Ya saya nggak tahu itu motifnya sengaja atau tidak sengaja atau apapun itu, ya itu sudah terjadi. Klien kami mobilnya pecah, bahkan serpihannya itu mengenai badan, untung bukan mengenai mata. Setelah itu yang kedua, klien kita putar balik, kejar si pemotor itu yang diduga itu isinya Iqbal dan Ivan. Kita di dalam mobil klien saya itu ada 4-5 orang. Itu melihat bahwa mereka itu nubruk portal 2 kali dan yang kedua itu benar-benar crash gitu, dia jatuh terpelanting. Setelah jatuh terpelanting, lari ke rawa-rawa sampai menghilang sekitar sampai jam 5-6 pagi, kelihatan ada naik ke genteng di rumah orang yang kurang lebih tingginya sekitar 6 meter. Sampai warga tersebut keluar dan teriak maling. Lalu ada 4-5 orang saksi lagi yang melihat bahwa dari 6 meter itu lompat ke rawa-rawa lalu hilang. Sehingga keesokan paginya motor itu dibawa ke Polsek, di Polsek Pakal. Di Polsek Pakal, berdasarkan keterangan dari polisian, bukan dari saya, di dalam jok motor tersebut
ditemukan obat-obatan terlarang. Saya seperti tidak tahu ya itu obat-obatan apa karena saya tidak mau komentar karena itu bukan ranah saya mengenai obat-obatan tersebut. Jadi itu saya pasangkan ke kepolisian Pangkal seluruhnya. Motor itu dicek plat nomor ternyata tahu nih pemilik plat nomornya dari keluarga sini akhirnya. Setelah itu ternyata papanya Iqbal si pelapor itu adalah orang yang menjual nasi goreng langganan dari si klien kita ini si Hafid atau alias Alvin ini. Akhirnya kesorean hari Iqbal bersama keluarganya itu datang di rumah aspirasi ayah dari klien saya. Setelah datang, di situ tidak pernah terjadi pemukulan, yang ada dinasihatin oleh ayah klien saya. Apa dinasihatnya? Dia bilang, kamu ini masih muda, untuk apa gitu-gitu, untuk apa pakai obat-obatan terlarang. Bahkan berdasarkan keterangan, si Iqbal juga menyampaikan kronologis dari awal sampai akhir dan ada saksi yang mungkin nanti akan saya hadirkan di kepolisian juga untuk diperiksa. Mereka mendengar secara langsung bahwa oh ya Iqbal habis minum di tempat warung ini, setelah itu pindah ke sini, habis itu beli obat di sini, seperti itu. Mas Billy, jadi tidak pernah klien kita ada pemukulan. Kita dapat poin ya, tapi kita juga ingin tanyakan kepada Ibu Nur. Bu Nur, kata Mas Billy ini tidak ada pemukulan, tapi juga mungkin ingin tahu sebenarnya seperti apa itu, kenapa bisa ada kejadian foto terkapar ini? Ada pemukulan di situ. Berapa kali Bu, bisa diinformasikan? Sebentar Mas Billy, kita dengar dulu. Saya tidak bisa ngitung berapa kali itu pukul si Alvin sama Iqbal itu. Saya nggak bisa dihitung. Ya, Bu Nur Hasanah tadi Mas Billy mengatakan bahwa tidak ada pemukulan satu, kemudian ada obat-obatan terlarang yang ditemukan di dalam motor milik Iqbal. Apakah itu benar? Dan tadi Mas Billy mengatakan bahwa buktikan, apa buktinya? Apakah mungkin di sana ada foto-foto ketika korban dipukul oleh Alvin atau mungkin ada banyak orang yang melihat kejadian itu selain Ibu Nur Hasanah? Ada saksi, kakaknya, orang tuanya, saya juga, terus sama anak-anak buahnya semua itu di situ banyak. Ya Ibu, ini kan tadi di foto kita ngelihat ada seorang laki-laki dengan menggunakan baju kaos warna putih. Baju kaos warna putih itu siapa Bu? Apakah ini yang melakukan pemukulan atau ini siapa Bu? Itu siapa yang baju kaos putih Ibu? Itu bapaknya Alvin, yang bapaknya bukan Alvin itu. Oke, Mas Billy, ini ada foto yang terlihat bahwa korban ini terkapar dipeluk oleh Ibu Nur Hasanah, kemudian ada bapak dari Alvin katanya di sana juga seperti menunjuk. Ini mungkin Anda bisa mengkoreksinya seperti apa ini? Bisa ada foto gini tidak terjadi pemukulan tapi terkapar? Boleh, oke. Mungkin saya sedikit jelaskan ya, host. Foto tersebut baju putih itu adalah ayah dari klien saya Alvin, namanya Pak Zuhri. Posisinya Pak Zuhri itu kalau dilihat itu ada kayu panjang. Pak Zuhri itu duduk di atas sana. Iqbal semenjak datang dia duduk di bawah. Duduk di bawah, posisi Iqbal pada saat bercengkrama dengan Pak Zuhri yang duduk di atas. Jadi posisinya Pak Zuhri di atas kayu, Iqbal di bawah. Menurut bos kira-kira apakah layak kalau seperti itu? Ya, berdasarkan pengakuan klien kita, ayahnya dari Pak Zuhri itu datang untuk mengambil tangannya si Iqbal, ayo duduk di atas, duduk bersama kita, agar kita ngobrol tuh enak. Oke. Seperti itu. Sebentar, kita bisa putarkan kembali gambar yang tadi, mungkin teman-teman di panel bisa putarkan kembali gambar yang tadi supaya pemirsa TV One juga lihat gambarnya seperti apa. Kalau kita lihat ekspresi dari Iqbal, ini ya kelihatan ya, bukan kata kita ya, kita lihat dari ekspresi Iqbal ini tampak seperti takut dan juga bapak-bapak yang baju putih Pak Suri tadi itu seperti mengancungkan tangan ke Iqbal dan muka Bu Nur Hasanah pun juga di situ terlihat ekspresi memeluk, sedikit ada rasa khawatir. Anda bisa jelaskan tidak dengan posisi seperti itu bukan berarti mengajak ya kalau kita melihat dari kasat mata dari foto. Seperti malah melindungi itu mungkin Mas Billy. Ibu Nur Hasanahnya, silakan Mas Billy. Oke, boleh saya komentari sedikit? Oke, silakan Mas Billy. Oke. Kalau misalnya memang acuan kita dari foto, kita kan orang hukum. Apakah foto tersebut sudah disita belum infonya ada dilapor? Karena kalau misalnya foto bisa aja angle-nya kelihatan kurang bagus. Kalau kita ngomong foto lah ya. Menurut saya foto tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau misalnya memang yang mukul bapaknya kok yang dilaporkan si Alvin, misalnya ini terjadi. Pengeroyokan itu siapa saja gitu loh. Jadi saya rasa visum saja tidak cukup, harus dibuktikan dan saksi dan olah TKP. Dan saya sangat merekomendasikan kepada kepolisian untuk dilakukan konfrontir dan reka ulang agar menurut saya perkara ini jelas. Oke, baik. Mas Billy, sudah ada pemanggilan dari pihak kepolisian untuk klien Anda?
Oke, kita sudah pernah dipanggil sekali dalam proses lidik. Pada saat pemanggilan itu hari Rabu. Saya lupa tanggalnya, hari Rabu. Itu panggilan pertama. Hari Rabu itu juga saya datang dengan kuasa meminta pengunduran surat penundaan pemeriksaan sekitar 5 hari. Dikarenakan klien kita masih berada di luar kota. Dan di hari Selasa minggu depannya, tepat 6 hari kemudian, kita datang dan kita bahkan datang menelpon kepolisian minta, ayo tolong periksa klienku supaya ini jelas. Oke, baik. Kita datang sekitar jam 10 ya, jam 10 kita datang jam 10 di Polrestabes Surabaya. Oke, sekarang kita ingin menuju ke Bu Nur Hasana. Bu Nur Hasana, perkembangan terbaru dari pihak kepolisian apa, Bu Nur Hasana? Sudah ada kabar terbaru, Bu Nur Hasana? Belum. Belum ada pemeriksaan sejauh ini. Sudah adakah pemeriksaan saksi, Bu Nur? Sudah, pemeriksaan itu sudah ada. Kakaknya sama bapaknya. Bu Nur Hasana sudah diminta keterangan oleh pihak berwajib, Bu Nur Hasana, karena Bu Nur Hasana ada di sana ya ketika menurut Ibu peristiwa tersebut terjadi. Sudah diminta keterangan, Bu Nur Hasana? Iya, sudah. Dari pihak keluarga sendiri, Bu, apa saja bukti-bukti yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian ketika melakukan pelaporan? Dan diserahkan itu semua pengakuannya kakaknya sama bapaknya itu. Foto tadi sudah diserahkan kepada pihak berwajib, Ibu? Sudah, ya sudah. Ada berapa foto Ibu, banyaknya Ibu? Saya cuma lihat kemarin itu satu foto aja yang di Polres kemarin itu. Siapa yang mengambil foto itu, Bu? Saya nggak tahu, Mbak. Oh, Ibu mendapatkan foto itu dari mana, Bu? Saya juga nggak tahu. Waktu itu saya menangis saja, Mbak. Nggak tahu siapa yang moto, siapa yang saya nggak tahu, Mbak. Oke, baik. Saya itu cuma nangis saja Mbak di situ itu. Bu, terakhir sebelum menuju kepada harapan keluarga, ketika Pak Suri ini ada di foto tersebut, Ibu berusaha melindungi Iqbal, keponakan Ibu kalau tidak salah. Apa sih yang disampaikan Pak Suri kepada Iqbal pada saat Iqbal itu tidur di pangkuan Ibu? Iya, saya nggak tahu kalau Pak saya itu ngomong apa, saya nggak dengar. Soalnya satu cuma nangis saja, melihat kasihan ponakan dipuling kayak gitu, Mbak. Nggak dengar, tapi suaranya seperti berbicara secara halus kah? Atau ada bentakan atau seperti apa? Nggak dengar sama sekali saya, cuma menjerit aja, Mbak. Oke, baik. Harapan dari pihak keluarga atas peristiwa ini seperti apa harapannya, Ibu Nur Hasana? Harapannya itu ya kalau bisa itu dikasih apa gitu loh, Mbak. Dan mentang-mentang sama orang kecil ditindas kayak gitu. Mentang-mentang dia kan banyak duit, terus sama orang kecil ditindas gitu loh, Mbak. Bu Nur Hasana, pihak dari Alvin memiliki pengacara. Dari Iqbal sendiri, apakah juga akan didampingi oleh pengacara, Ibu? Didampingi sama. Ada pendampingan pengacara? Kenapa, Mbak? Ada pendampingan pengacara untuk korban sendiri? Didampingi pengacaranya, kuasa hukumnya Iqbal. Oke, baik. Baik, kita berharap yang terbaik dan tentu saja terang benderang peristiwa ini. Terima kasih untuk Mas Billy dan juga Ibu Nur Hasana. Selamat sore semuanya.